Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Vincat. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan berjudul Officer Black Belt yang tayang pada tahun 2024. Film ini mengandung unsur aksi, komedi, dan kejahatan. Pemeran utama laki-laki bernama Lee Jung-do yang diperankan oleh Kim Woo Bin. Ceritanya, Lee Jung-do adalah seorang lelaki muda yang menikmati hidupnya dengan rutin berolahraga. Jung-do terampil dalam ilmu bela diri seperti taekwondo, judo, hingga kendo. Dia pun senang bermain game bersama 3 temannya yang lain. Tak hanya bersenang-senang, Jung-do juga membantu ayahnya di kedai ayam goreng sebagai kurir makanan. Hingga suatu malam, Jung-do melihat seorang polisi yang dihajar sampai babak belur oleh penjahat. Jung-do pun membantu sang polisi bernama Cho Min-jo untuk menangkap sang penjahat. Jung-do mendapat penghargaan atas aksi heroiknya. Di sana, Jung-do bertemu dengan manajer divisi pengawasan elektronik bernama Kim Sun-min. Divisi ini bertugas untuk memantau tahanan rumah yang memakai gelang elektrik. Di Korea Selatan, pelaku kejahatan seksual hingga pelaku pembunuhan yang bebas akan dipakaikan gelang elektrik agar pihak keamanan bisa memantau pergerakan mereka. Cho Min-jo merupakan petugas bela diri. Terkadang beberapa mantan napi akan menimbulkan masalah. Jadi pihak kepolisian memperkerjakan lelaki muda dan kuat untuk mengurus pelaku yang memberontak agar tidak menimbulkan masalah di kehidupan masyarakat. Sejak hari itu, Lee Jung-do ditawarkan untuk menjadi petugas bela diri sementara selama 5 minggu menggantikan tugas Cho Min-jo hingga Cho Min-jo sehat kembali. Ide itu pun datang dari Cho Min-jo. Sedangkan Lee Jung-do hanya akan melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan. Jung-do menceritakan tawaran tersebut kepada teman-temannya. Mereka bertiga mendukung Jung-do untuk membantu polisi karena merasa cocok dengan karakter Jung-do. Begitupun juga dengan ayah Jung-do. Sang ayah meminta Jung-do untuk mencobanya. Di hari pertama, Jung-do mulai diajarkan bagaimana menggunakan program yang berisi data maupun tracking di mana tahanan berada. Mungkin bisa kita sebut seperti live location. Jika daya baterai kurang dari 30%, laman tersebut akan berubah menjadi kuning dan polisi bertugas menghubungi mereka agar mau melakukan pengisian ulang. Jika tahanan menolak, maka Jung-do harus mendatangi mereka. Jung-do mendapati tugas pertamanya untuk menangkap tahanan yang memberontak dan melakukan kejahatan ulang. Beberapa orang sudah berhasil ditangkap oleh Jung-do. Jung-do pun mulai menikmati pekerjaan barunya dan merasa tugas yang dijalaninya adalah hal yang menyenangkan. Selesai bertugas, Kim mentraktirnya untuk makan malam. Di sana, Jung-do membawa teman-temannya untuk dikenalkan kepada Kim. Lelaki berkacamata dipanggil penulis Kang. Lelaki tambun dipanggil Subki, kalau bahasa Indonesia artinya lembab, dan satunya lagi dipanggil Jilongi, kalau diartikan ke Indonesia artinya cacing. Suatu hari, Jung-do memutuskan untuk merubah gaya rambutnya menjadi lebih rapi layaknya petugas polisi sungguhan. Dia pun menyampaikan keinginannya agar bisa menjadi tim permanen di kepolisian. Tentu saja manajer Kim menerimanya. Di hari itu juga, berita menayangkan jika pelaku pelecehan terhadap 15 anak bernama Kang Ki-jung dinyatakan bebas setelah menjalani masa tahanan selama 20 tahun. Ki-jung akan dipasangkan gelang elektronik selama 10 tahun ke depan. Kim bertugas sebagai pengawas Ki-jung dan meminta Jung-do untuk membantunya. Masalah utama dalam film ini akan dimulai dengan kasus Kang Ki-jung. Kebebasan Ki-jung banyak ditentang oleh warga sekitar. Para warga meminta Ki-jung untuk dikebiri, bahkan memberinya hukuman mati. Mereka takut jika akan ada korban selanjutnya. Malam harinya, seorang pemuda bernama Han mengunjungi Ki-jung. Ki-jung yang sekarang memiliki tubuh berotot dan besar karena melampiaskan kejahatan menyimpangnya ke olahraga. Kedatangan Han untuk mengajak Ki-jung melakukan sesuatu. Yang pasti bukanlah sesuatu yang baik. Hingga suatu hari, Ki-jung menemui Kim Min-wook. Min-wook menjual rekaman anak-anak di website ilegal.
Dia ingin Ki-jung membuat rekaman tidak senonoh dengan anak-anak untuk diperjualbelikan di website dengan bayaran upah padanya 10 juta won per 10 menit video. Setelah Ki-jung menyetujui tawaran Min-wook, orang suruhan Min-wook sudah menculik satu anak perempuan. Selain itu, Han sudah menyewa satu unit kosong di gedung apartemen yang sama agar polisi berpikir jika Ki-jung selalu ada di rumah. Saat ini, polisi Cho Min-jo sudah sehat dan bisa bertugas kembali. Dia memantau seorang tahanan bernama Lee Yang-hu. Daya baterai gelang elektrik yang dipakai oleh Yang-hu harus segera diisi ulang, namun Yang-hu tidak bisa dihubungi. Lokasinya pun berada di tempat yang berbeda. Kim Sun-min menelpon Jung-do yang saat ini sedang memantau pergerakan Ki-jung. Kim memberitahu jika dia dan Min-jo akan pergi mencari Yang-hu. Jung-do terus mengikuti langkah Ki-jung. Ternyata Jung-do sudah dijebak. Tiba-tiba Ki-jung menutup rolling door kios dan di belakang Jung-do sudah terlihat banyak preman yang mengepungnya. Begitu juga dengan Kim dan Min-jo. Mereka sudah dijebak oleh Yang-hu di sebuah gudang. Di sini terjadi adegan saling serang-menyerang. Walaupun Jung-do sendirian melawan banyak preman berbadan besar, namun kekuatan dan keahlian bela diri Jung-do tidak bisa diremehkan. Dalam adegan ini, penuh dengan kekerasan, bagaimana cara Jung-do melawan dan menyelamatkan dirinya. Sedangkan Kim dan Min-jo yang tidak sekuat Jung-do harus mendapatkan banyak pukulan. Walaupun Jung-do berhasil mengalahkan puluhan preman, sayangnya Kim dan Min-jo harus terluka parah. Setelah berhasil menang melawan para preman, Jung-do terus mengejar Ki-jung. Terlihat jika Ki-jung dan Han akan segera melancarkan aksinya. Ketika Jung-do sampai ke apartemen Ki-jung, dia melihat bekas telapak kaki yang menuju ke lantai bawah. Dia pun mendengar suara anak kecil menangis. Jung-do berusaha membobol tralis jendela. Tetangga depan melihatnya dan Jung-do meminta bantuan untuk menelpon polisi. Sekuat tenaga, Jung-do melepaskan tralis besi dan masuk ke dalam. Di sini terjadi aksi saling serang antara Jung-do dan Ki-jung. Kali ini, Jung-do akan mendapatkan lawan yang kuat. Namun, dengan teknik bela diri yang bagus, dia mampu membuat Han maupun Ki-jung pingsan. Sayangnya, ketika Jung-do lengah pada saat akan menyelamati sang anak, Ki-jung bangun dan menusuk Jung-do. Untungnya, polisi segera datang ke tempat itu, walaupun mereka tak bisa menangkap Han maupun Ki-jung. Sang anak berhasil diselamatkan. Jung-do terluka parah dan dia mendapat informasi jika Kim sedang dioperasi karena mengalami patah leher. Sedangkan Cho Min-jo tidak berhasil diselamatkan dan dia sudah mendaftarkan dirinya sebagai pendonor organ. Beberapa waktu kemudian, Jung-do mulai pulih dari lukanya. Dia masih berkeinginan kuat untuk menangkap Ki-jung, sedangkan Kim sudah melarangnya karena Ki-jung adalah orang yang berbahaya dan tidak gampang ditangkap. Apalagi ayah Jung-do tidak ingin anaknya terluka lagi. Namun Jung-do masih tidak puas jika Ki-jung belum tertangkap. Jadi dia meminta bantuan kepada ketiga temannya. Jung-do teringat sesuatu ketika dia mengikuti Ki-jung hingga ke tempat parkiran. Apakah kalian ingat adegan di mana Ki-jung bertemu dengan Min-wook di mobil? Ternyata Jung-do sudah mencurigai mobil itu dan sudah menghafal plat mobilnya. Lembab meminta bantuan kakaknya, seorang hacker, untuk melacak pemilik mobil. Kang dan Cacing membeli perlengkapan untuk menyamar, lalu mereka menuju tempat tinggal Min-wook. Setelah berhasil menyekap Min-wook, Jung-do menanyakan di mana keberadaan Ki-jung, tapi Min-wook bersikeras berkata tidak tahu. Di sana, Lembab mendapatkan ribuan video tidak senonoh yang dijual Min-wook. Jung-do langsung emosi dan melukai Min-wook. Karena sudah terluka, Min-wook terpaksa memberitahu di mana lokasi Ki-jung. Min-wook memberikan sebuah akun bank untuk Ki-jung. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Ki-jung akan masuk SMS ke nomor milik Min-wook. Jung-do dan kawan-kawan sampai ke lokasi di mana terakhir Ki-jung berada. Cacing melihat sebuah tempat di mana terlihat banyak sepatu lelaki.
Ki-jung dan para tahanan lainnya sedang berkumpul di sana. Jung-do masuk dan berteriak menantang Ki-jung. Kali ini, Jung-do datang dengan perlengkapan lebih matang. Dia sudah menggunakan rompi anti peluru hingga tak bisa ditusuk oleh pisau. Ki-jung kabur seorang diri meninggalkan para temannya. Untungnya, Lembab memakai drone untuk memantau kemana Ki-jung pergi. Sekali lagi, Jung-do dan Ki-jung harus saling mengadu kekuatan. Ketika melihat Jung-do sudah terdesak, Lembab mengarahkan drone ke arah Ki-jung. Mata Ki-jung pun terluka. Itu memudahkan Jung-do untuk melumpuhkan Ki-jung. Pada akhirnya, sang penjahat berhasil ditangkap kembali. Berkat keberanian Jung-do dan kawan-kawan, mereka berempat mendapatkan penghargaan. Selain itu, Jung-do resmi menjadi bagian dari kepolisian. Film ini banyak mengarah ke adegan perkelahian yang intens dan penyelamatan yang mendebarkan. Memadukan aksi seni bela diri dengan momen humor dan persahabatan antar karakter. Gimana menurut teman-teman? Apakah tertarik untuk menonton versi full selama 100 menit lebih?